warahmatullahi wabarakatuh. 339 Siapa yang kamu cintai? 9. Gu Qingqing yang terbaring di tempat tidur rumah sakit membuka matanya dengan susah payah. Ia mengangkat kepala dan melirik langit-langit ruangan itu yang berwarna putih seperti salju. Tidak ada lampu kristal bergaya Eropa yang familiar. Kepala Gu Qingqing masih terasa sedikit pusing. Meskipun di sampingnya masih ada jendela saat ia menoleh, ternyata itu jendela geser aluminium dan bukan jendela berukir kayu tebal seperti yang ada di rumah. Saat Gu Qingqing melihat ke sekeliling lagi, ada botol gantung untuk infus dan alat-alat lain. Bahkan, tempat tidur ini terasa berbeda. Di mana tempat ini? Gu Qingqing akhirnya teringat bahwa semalam Chen Wenji melabraknya, kemudian ia bertemu dengan Su Zipei dan masih bertemu lagi dengan Leng Xicheng yang mengejarnya untuk membantu Su Zipei mendapatkan keadilan. Kemudian, sepertinya Gu Qingqing pergi ke rumah Li Yuyu. Kalau begitu, di mana tempat ini? Leng Xicheng dan Li Yuyu yang berada di luar langsung bereaksi begitu melihat Gu Qingqing menggerakkan kepalanya. Saat Li Yuyu baru saja melangkah ke pintu, Leng Xicheng langsung menyingkirkannya tanpa sikap yang sopan seperti seorang pria. Kemudian, ia melangkahkan kaki panjangnya dan berjalan memasuki pintu. Li Yuyu yang terdorong ke belakang hanya bisa langsung berteriak, "Qingqing, kamu sudah bangun. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman?" Begitu Li Yuyu menyelesaikan kata-katanya, Leng Xicheng yang berada di depan berhenti melangkah. Ia memblokir langkah Li Yuyu dan berkata dengan dingin, "Li Yuyu, silakan kamu keluar." Li Yuyu mengangkat kepalanya dan membalas, "Kenapa? Biar aku peringatkan kamu, pria bermarga Leng. Jangan berpikir kamu sangat hebat karena memiliki setumpuk uang busuk itu. Kemungkinan paling buruk, aku akan mengundurkan diri." Leng Xicheng menoleh. Ekspresinya sangat dingin, tetapi suaranya bahkan lebih dingin. "Jika kamu tidak ingin kehilangan pekerjaanmu, tidak ingin bertahan di industri ini di masa depan, dan tidak ingin tinggal di Yancheng, silahkan tetap tinggal di sini." "Kenapa? Kamu mengancamku? Kamu kira jika kamu mengancamku seperti itu, aku akan takut denganmu?" Balas Li Yuyu. Ia juga memiliki temperamen yang buruk sehingga mendengar ancaman itu membuatnya langsung menjadi marah. "Jangan berpikir akan takut padamu dan membiarkanmu menindas Gu Qingqing tanpa mengatakan apapun." Leng Xicheng tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri di tempat, meletakkan tangannya di belakang, dan menatap Li Yuyu dengan pandangan dingin. Li Yuyu melihat tatapan mata Leng Xicheng yang tajam. Meskipun hatinya agak ketakutan, ia masih maju selangkah ke depan dan tidak mundur. Mereka berdua sudah siap bertengkar dan melawan satu sama lain. Saat Leng Xicheng hendak memanggil orang untuk membawa Li Yuyu keluar, Gu Qingqing berkata, "Yuyu, bolehkah aku memintamu keluar sebentar?" Mulut Gu Qingqing agak kering dan suaranya juga sangat serak sehingga kata-kata yang diucapkannya terdengar agak samar. Meskipun suara Gu Qingqing sangat pelan, kedua orang yang siap berperang itu segera menoleh dan melihat Gu Qingqing. Masih ada rona merah yang tidak normal di wajah Gu Qingqing. Meskipun matanya masih lemah dan tidak bersemangat, tampaknya ada sebuah api yang panas yang bersinar di dalam bola matanya. Tapi, Li Yuyu tidak mundur dan melihat Leng Xicheng dengan ekspresi waspada. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang tidak baik? Gu Qingqing menggelengkan kepala, "Tidak apa-apa. Ada sesuatu yang ingin aku katakan juga padanya secara pribadi. Lagi pula, di pagi hari yang cerah seperti ini, apakah Leng Xicheng akan bisa membunuhku?" pikir Gu Qingqing. Li Yuyu merasa sedikit ragu-ragu saat mendengar itu. Ia melirik Leng Xicheng lagi, lalu mengangguk, "Baik. Aku akan menunggu di luar. Jika orang ini mengganggumu, kamu bisa memanggilku kapan saja." Gu Qingqing mengangguk. Sekarang Li Yuyu baru bangkit, memelototi Leng Xicheng lagi dan mendengus keras, kemudian berbalik dan pergi. Begitu pintu tertutup, hanya tersisa Gu Qingqing dan Leng Xicheng di ruang rawat itu. Leng Xicheng berdiri dalam diam dan meletakkan tangannya di belakang. Gu Qingqing berbaring lemah di tempat tidur. Mereka berdua saling melihat satu sama lain dan tidak ada yang berbicara. Saat itu, Gu Qingqing tiba-tiba merasakan sebuah dorongan untuk mengajukan perceraian. 340 Siapa yang kamu cintai? 10. Gu Qingqing awalnya mengira bahwa ia bisa menahannya. Ia kira ia bisa menahan ketidaknyamanan apapun selama ia bisa tinggal di sisi Leng Xicheng. Tetapi, ternyata ia tidak sekuat yang ia pikirkan dan ia juga tidak semurah hati yang ia pikirkan. Gu Qingqing tidak merasa tidak nyaman ketika Chen Wenji menuduhnya mencuri barang. Bahkan, ketika ia bertemu dengan Su Zipei, ia juga hanya merasa canggung saja. Tetapi,
Kemudian Leng Xicheng mengejarnya dengan wajah yang dingin dan membiarkannya turun dari mobil dengan nada yang dingin. Gu Qingqing benar-benar merasa seperti ditusuk sebuah pisau di bagian yang paling rapuh di dalam hatinya. Gu Qingqing mengaku bahwa ia lemah. Ia tidak ingin mendengar Leng Xicheng bertengkar dengannya untuk melindungi wanita lain. Ia juga tidak ingin membiarkan Su Zipei melihat penampilannya yang memalukan. Sejak kecil, Gu Qingqing selalu menjadi bebek kecil yang buruk rupa dan dengan rendah diri memandang Su Zipei yang cantik seperti angsa putih dan sangat cocok dengan Leng Xicheng. Bahkan, setelah bertahun-tahun, Leng Xicheng juga tidak pernah melupakannya. Gu Qingqing juga ingin bertanya pada Leng Xicheng, selama bertahun-tahun ini, siapa yang kamu cintai? Apakah itu masih Su Zipei? Bahkan jika ada sedikit saja kasih sayang, apakah kamu ada membaginya padaku? Saat kita berhubungan intim, apakah kamu mencintaiku barang sedikit saja? Aku ingin. Kata, bercerai, terus naik turun di tenggorokan Gu Qingqing. Entah apakah itu karena tubuhnya lemah, kekurangan tenaga, atau karena alasan lain. Gu Qingqing tidak bisa mengatakan apapun. Gu Qingqing tidak bisa mengatakannya. Sementara itu, Leng Xicheng mengambil selangkah ke depan dan berdiri di tepi tempat tidur. Ia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Gu Qingqing masih mengira bahwa Leng Xicheng mengulurkan tangan untuk memukulnya sehingga tanpa sadar ia bergerak mundur dan menutup matanya. Leng Xicheng hanya meletakkan tangannya dengan lembut di kening Gu Qingqing. Jari-jari Leng Xicheng yang ramping terasa dingin, seperti air es di musim panas, dan itu membuat Gu Qingqing tercengang. Segera setelah itu, Leng Xicheng mengulurkan tangannya lagi dan memegang tangan Gu Qingqing. Pria itu juga masih bergumam, sudah tidak begitu panas. Leng Xicheng sedang mengukur suhu tubuh Gu Qingqing. Tetapi, setelah mengukurnya, tangan Leng Xicheng masih terus memegang tangan Gu Qingqing dan tidak melepaskannya. Leng Xicheng melihat tangan Gu Qingqing, namun Gu Qingqing malah melihat ke arah depan. Pandangan mata mereka tidak bertemu satu sama lain. Setelah beberapa saat, Gu Qingqing ingin menarik kembali tangannya dengan lembut. Leng Xicheng juga merasakan perlawanan Gu Qingqing. Namun, ia kemudian duduk sambil tetap memegang tangan Gu Qingqing. Mereka berdua tetap tidak berbicara. Hingga ketika Gu Qingqing memperkuat tenaganya dan ingin menarik kembali tangannya, Leng Xicheng tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi padamu semalam? Leng Xicheng ingin bertanya, bagaimana bisa Gu Qingqing sampai masuk angin? Dan mengapa bisa demam sampai 40 derajat? Gu Qingqing masih tidak apa-apa selama Leng Xicheng tidak menyebutkan tentang masalah semalam. Begitu pria itu menyebutkannya, ia tiba-tiba teringat tentang hal-hal yang terjadi di Hotel Yancheng semalam. Semalam, mengapa Leng Xicheng masih ingin bertengkar denganku? Pikir Gu Qingqing. Ia dengan kuat menarik kembali tangannya yang dipegang oleh Leng Xicheng dan berkata dengan dingin, ya, begitu. Apanya yang begitu? Leng Xicheng sedikit mengernyit dan bertanya lagi, kalau begitu mengapa kamu bisa sakit? Apakah benar-benar seperti yang dikatakan Liu Yu? Terjadi kecelakaan. Gu Qingqing melirik Leng Xicheng, kemudian terbatuk ringan beberapa kali. Suaranya terdengar sedikit mengejek saat ia berkata, kamu jangan khawatir. Aku tidak bisa mati, dan aku juga tidak ingin mati. Gu Qingqing tidak akan mati. Semalam, ia hanya tertidur sebentar ketika sedang mandi dan tidak punya tenaga untuk keluar. Ia juga tidak ingin bunuh diri. Mengapa ia ingin bunuh diri? Orang tua Gu Qingqing telah memberinya nyawa dan ia juga tidak melakukan kesalahan. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Mendengar kata-kata Gu Qingqing, Leng Xicheng menjadi semakin gugup. Ia segera mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Aku ingin bertanya. Sebelum Leng Xicheng menyelesaikan kata-katanya, pintu ruang rawat inap dibuka dari luar. Sekretaris Cheng masuk dan berkata, Tuan Leng, Su Zipei menelepon dan dia ingin mencari Anda. Selanjutnya bab 341 kekasih 1.